BTW nyerang bukan fansnya Puji doang ya guys, fansnya Atta juga banyak kok yang kecewa kalau aku baca-baca komentarnya di IG ya. Gue nggak tahu Atta mimpi apa sampai-sampai dia tuh. Hola netizen yang tercinta, seiring unggahan yang membahas isu kehamilan Vanessa Angel di luar nikah viral di media sosial, Atta Halilintar pun angkat bicara. Dari unggahan yang beredar, salah seorang netizen yang berbakti awalnya mempertanyakan motif Atta Halilintar membahas kembali isu kehamilan Vanessa Angel di luar pernikahan. Menurut klaim Atta Halilintar, dirinya memiliki maksud baik terkait unggahan isu kehamilan Vanessa Angel tersebut. Atta Halilintar mengungkap dirinya ingin menghimbau publik agar tidak membongkar masa lalu seseorang, terutama orang yang telah meninggal. Perihal itu, sejumlah netizen yang berbakti turut memberikan respon. Sebagian netizen yang budiman melontarkan kekecewaan terhadap Atta Halilintar. Sebelumnya, Atta Halilintar mengunggah ulang komentar miring yang menyasar soal Vanessa Angel di story Instagramnya. Atta Halilintar menyertai unggahan tersebut dengan caption berupa ajakan agar tidak mengungkit masa lalu Vanessa Angel. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kali ini kasusnya tentang repost ya, tentang repost. Aduh, alah, berita tahun-tahun Atta berantah tiba-tiba di repost lagi dan ditambahin dengan komen. Komennya itu abu-abu ya kan, komennya abu-abu ya. Bisa satu sisi orang-orang bilang memihak, sisi lain orang-orang bilang membakar, menyiram minyak di jerami kering. Aduh, inilah slogan yang dimana dikatakan kalau tidak konten tidak makan. Ya ini bener, slogan itu betul-betul ada. Kalau tidak konten tidak makan. Jadi mungkin saja yang merepost ini kebetulan punya tagihan yang harus dibayar. Jadi harus bikin repost karena butuh uang untuk makan. Gitu aja mikirnya. Sebagai sesosok laki-laki yang sangat mencintai Ayang Puji, sesosok laki-laki ya guys, catat, sesosok laki-laki, bukan sesosok makhluk halus. Enggak, masa segede ini dibilang makhluk halus? Jadi aku ingin menanggapi PT yang sedang rame dan masih hangat patut diperbincangkan setajam Sutet. Jadi yang punya PT ini nama akunnya Ribbon. Aku cek-cek ya, si Ribbon ini memang PT-nya semua tentang menjelekkan ayang aku dan keluarga ayang aku, keluarga papa mertuaku. Kayaknya tuh dia punya dendam kesumat kayaknya, aku nggak tahu. Kayaknya memang iya dendam kesumat. Sampai semuanya itu kejelekan itu dia taruh di PT dia itu, padahal isinya fitnah semua. Kebetulan waktu dia buat PT ini, itu dikomen sama Atta Halilintar. Kira-kira seperti ini komennya. Udah ya, kalian udah lihat kan? Udah jangan lama-lama durasi. Jadi sama si Atta Halilintar di SS itu bukan mobil SS ya guys, tapi screenshot. Aku singkat-singkat aja biar cepat. Setelah screenshot sama si Atta Halilintar, dia taruh tuh di IGS-nya, ya kan? Dengan maksud tujuan itu sebenarnya pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwasanya ya lu jangan bawa-bawa orang yang udah meninggal lah, apalagi isinya tuh fitnah. Pengen ngasih taunya begitu Atta teh. Cuma malah blunder, ya kan? Blunder. Tanggapan orang beda. Tanggapan orang itu seakan-akan Atta ini membenarkan si Ribbon ini, membuat PT ini sangat berbeda dengan maksud si Atta. Malah sekarang jadinya Atta yang dibully, Atta yang diserang. BTW nyerang bukan fansnya Puji doang ya guys, fansnya Atta juga banyak kok yang kecewa kalau aku baca-baca komentarnya di IG ya. Gue nggak tahu Atta mimpi apa sampai-sampai dia tuh beberapa hari kebelakang ini memang banyak banget dihujat orang ya. Tapi sebagai orang yang netral, aku orang yang netral cok. Masa udah ganteng-ganteng nggak netral kan sayang. Aku cukup prihatin dengan banyaknya bulian terhadap keluarga Atta. Padahal menurut aku pribadi ya, kacamataku nih, bukan kacamata kalian, bukan kacamataku. Mereka ini orang-orang baik cok. Aurel, Alia, Tori, Atta, apalagi ayang aku dan papa mertua aku baik. Tapi nggak tahu kenapa memang orang baik itu pasti selalu banyak aja cobaannya ya. Orang baik itu selalu banyak aja rintangannya. Sepandai-pandainya kita aja sekarang menanggapi itu. Ya kalau nggak bisa kita menanggapinya ya udah kita diam aja. Toh haters itu nggak penting ya kan, nggak menambah, nggak mengurangi harta kita, bahkan bisa menambah harta kita sebenarnya haters itu. Jadi kita nikmati aja. Untuk kalian yang sedang dibully, kalian semangat terus, jangan pantang menyerah, jangan putus asa. Kalau kira-kira kalian udah nggak tahan, bully aja balik. Itulah. Oke, seperti itulah tanggapanku sekarang. Salam dari suami Puji. Kalau yang itu Eldin kan, kalau ini L dikit miring alias sinting. Atta Halilintar nyenggol Vanessa Angel. Saya berusaha netral ya guys, tapi
Ya ceritanya katanya gini ya menurutnya. Jadi itu ada status orang di screenshot sama Atta, terus ditaruh di IG story-nya dia. Ya dibilangnya ceritanya jangan sampai tidak ada restu dari orang tua ya dek gitu. Kalau Vanessa itu direstuin karena dia hamil. Kenapa dia nyenggol Vanessa katanya gitu. Terus akhirnya banyak netizen yang mengaitkan, lah dia nggak inget apa mertuanya KD hamil duluan dari Raul Lemos. Atau lupa kali ya, lupa. Jadi ya kayak gini loh guys, dia nunjuk satu padahal semua jari empat-empatnya ke arah dia ya. Terus akhirnya netizen komen deh, ya dia mah kalau nggak konten, nggak ngujat orang, nggak bakalan makan. Kan jadi ini ya, sampai ada yang bilang gini, kalau orang naik haji, pasti akan ketahuan makin sifatnya seperti apa. Ya, makin ketahuan sifatnya seperti apa. Ya, terus Uti Fuji sudah bikin konten juga guys. Jangan ya om, Gala masih kecil. Wah kelewatan kalau memang dia nyenggol Vanessa Angel walaupun kayaknya kelihatan baik. Janganlah, namanya orang meninggal. Kalau ada yang bikin status seperti itu jangan malah dipertegas. Harusnya seperti itu ya kan ya guys ya. Saya sampai kaget loh, kok seperti ini, kok nggak usai gitu loh. Dan dia lupa kali ya dengan Mbak KD. Aduh, nggak tahu lagi deh guys. Banyak dia akhirnya yang hujat dia, bahkan rata-rata sampai ya udahlah kita unfollow aja dia katanya. Aduh, sumpah saya juga baru denger loh kok dia gituin Vanessa Angel gitu. Bahkan ada yang masih belain Atta karena katanya dia itu karena dia baik, diperjelas. Ngapain juga diperjelas, nggak butuh perjelasan ya kan, nggak usah di screenshot terus ditaruh lagi di IG-nya. Ngapain katanya sih, untuk belain Vanessa Angel, ngapain ya kan. Kalau yang kita yang katanya netizen, kalau yang kita tahu Vanessa Angel itu udah kawin siri. Saya juga bingung ya guys, katanya ini demi karena Atta bela si Vanessa. Terus ada netizen yang bilang pantes kok story-nya keluarga Pak Haji semua tentang Vanessa Angel. Ya Atta bilang lagi kalau itu sebenarnya nggak nyindir gitu kan ya, pasti ngomongnya gitu. Tapi kalau udah kejadian kayak begini, dia bisa bilangnya itu admin yang kerjain. Bahkan ada yang bilang beredar itu akunnya yang palsu. Ya, akhirnya banyak yang netizen yang bilang kamu punya anak perempuan 2 dan saudara perempuan banyak. Jangan gitu. Entahlah ya guys. Cuma kenapa gitu, nggak usah sosok bela, tapi sebenarnya ingin cari perhatian ya kalau menurut saya sih. Tapi kalau dia bilang saya ingin bela, harusnya dia kasih tahu dulu ya kan, nggak langsung pura-pura nolong juga. Kita juga harus izin loh guys kalau nolong, jangan nanti salah kaprah kayak gini kalau misalnya nolong ya kan. Tahu deh kalau kayak gini banyak loh yang akhirnya ngehujat Atta bahwa hajinya nggak mabrur ya kan. Semoga pahalanya Atta mengalir ke Vanessa. Entahlah guys, tapi kenapa gitu loh, nggak usah pura-pura screenshot lah ya. Mungkin aja yang dia bikin itu adminnya dia, terus dia screenshot seolah-olah itu dia belain, bisa kan gitu ya guys ya. Ya udahlah, biar kita doain aja biar terbukti, nanti Tuhan yang buktikan Atta itu seperti apa. Cuma udah 2 kali loh, makanya netizen bilang mulutnya kayak ember. Padahal kemarin saya sudah bikin VT bahwa dia itu bagus membela ibunya. Ya bagaimanapun ibu tetap surga dari telapak kaki ibu. Saya bangga gitu walaupun dia mungkin malu kalau kena perbuatan ibunya. Tapi kalau udah kayak begini, kok katanya netizen mulutnya Atta lambe ya katanya. Tahu lah guys. Dan semoga aja semakin terlihat gitu loh. Kalau cuma mau bikin netizen melihat ke dia, parah juga ya. Dia ngambil berita dari orang yang bersedih, dan kenapa keluarganya puji lagi gitu. Jahat deh netizen. Anda bisa menilai ya, Anda bisa menilai. Kalau menurut saya bisa aja yang dia bilang screenshot itu ya adminnya yang bikin cerita seperti itu. Jangan ya dek ya, harus dapat restu dari orang tua ya. Ya ampun deh, nggak ngerti deh saya.
Tapi kalau memang dia seperti itu ya mungkin kita doakan biar makin ketahuan kepribadiannya seperti apa. Itu saja, salam dari saya.